Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar pelajaran tematik tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 4, bermain di tempat wisata, pembelajaran kedua. Nah, kalau begitu langsung saja yuk kita belajar bersama-sama. Apakah kalian pernah melihat istana pasir di pantai? Nah, anak-anak jika pergi ke pantai, mungkin akan melihat gambar seperti ini. Iya, ini adalah istana pasir. Nah, istana pasir ini kira-kira terbuat dari apa ya anak-anak? Iya, istana pasir ini dibuat dari pasir-pasir pantai. Biasanya anak-anak kalau pergi ke pantai, mereka suka bermain pasir. Benny ingin bermain pasir. Ia akan membuat istana pasir. Istana pasir. Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan sekop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Ada 2 jenis istana pasir. Yang pertama, khas. Istana pasir terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atas. Lalu yang kedua, tetes istana pasir. Pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Nah, sekarang tugas anak-anak itu membuat 5 pertanyaan dari teks yang ada di cerita Istana Pasir ini anak-anak. Nah, di sini ada percakapan antara Bu Guru dan anak-anak lainnya, yaitu Benny dan teman-temannya. Anak-anak, kita hentikan dulu kegiatan bermainnya. Nanti bisa disambung lagi. Sekarang kita melakukan pengamatan tentang benda yang ada di pantai dan benda yang digunakan untuk membuat istana pasir, kata Bu Guru. Iya Bu, jawab anak-anak. Ini adalah benda yang digunakan untuk membuat istana pasir. Yang pertama adalah air. Nah, kita akan belajar apa sih ciri-ciri air itu? Coba anak-anak sebutkan ciri-ciri air itu gimana? Iya, bentuknya selalu berubah-ubah sesuai tempatnya. Lalu apalagi anak-anak cirinya? Iya, kalau air itu tidak berwarna. Lalu apalagi anak-anak? Iya, air itu termasuk dalam benda cair. Lalu benda berikutnya
yang kita amati adalah pasir. Pasir ini dari butiran-butiran ya anak-anak. Pasir ini bukan benda cair, walaupun bisa dicetak dengan cetakan ya. Biasanya kalau anak-anak bermain itu pasti akan dicetak. Nah, pasir ini termasuk benda padat karena yang kita lihat adalah butirannya anak-anak. Nah, anak-anak bisa menyebutkan pasir ini berwarna coklat. Bentuknya tetap, termasuk benda padat. Nah, itu adalah ciri-ciri pasir. Lalu benda yang kita amati berikutnya adalah ember. Nah, ini ada contoh gambar ember anak-anak. Dari ember ini anak-anak bisa sebutkan ciri-cirinya. Misalnya, warnanya bermacam-macam. Kalau yang Ibu Putri kasih contoh di sini ini warnanya pink. Mungkin anak-anak mempunyai warna yang lain ya, yang berbeda warna. Nah, ember ini digunakan untuk tempat air. Dan ember ini termasuk benda padat. Benda berikutnya adalah sekop. Nah, anak-anak pasti sudah pernah melihat sekop ini ya. Sekop ini ada yang terbuat dari plastik, ada yang terbuat dari besi ataupun kayu. Lalu, sekop ini digunakan untuk mengambil tanah atau pasir. Nah, kira-kira sekop ini termasuk benda apa ya anak-anak? Iya, sekop ini termasuk benda padat. Berikutnya yang kita amati dari benda-benda di pantai adalah kerang. Ini ada gambar kulit kerang anak-anak. Apakah anak-anak pernah melihat secara langsung? Nah, kulit kerang ini bentuknya bermacam-macam. Ada yang seperti kipas, ada yang bentuknya bulat. Nah, kerang ini sangat keras dan termasuk benda padat. Nah, itu tadi yang bisa kita amati dari benda-benda yang ada di pantai anak-anak. Dayu, Lani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah pada tempat sampah, kata si Benny. Lalu Dayu dan Lani menjawab, maaf Benny, tetapi itu bukan sampah kami. Benarkah itu Dayu? Tepat sekali yang disampaikan Benny. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di pantai? Tanya Bu Guru. Lalu Benny menjawab, tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, Bu. Kalau aturan di rumah bagaimana, Bu? Tanya si Lani. Nah, di sini Bu Guru menjawab, tetap kita harus menjaga kebersihan rumah. Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah.
Bagaimana kalau kita mempraktekkan membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah? Setelah selesai, kita akan bermain domba serigala. Lalu, anak-anak semua di sini berteriak, "Hore!" Akhirnya, mereka membersihkan pantai dari sampah. Nah, dari percakapan ini anak-anak, kita tahu bahwa kita itu harus menjaga kebersihan dimanapun kita berada. Saat kita membuang sampah, kita buang di tong sampah. Bukan kita buang sembarangan ya anak-anak. Karena nanti itu bisa menyebabkan banjir. Lalu bisa menyebabkan apa lagi anak-anak kalau kita membuang sampah sembarangan? Iya, selokan juga bisa tersumbat. Lalu apa lagi anak-anak? Iya, bisa menjadi sarang penyakit apabila kita membuang sampah sembarangan. Di tempat umum juga terdapat aturan. Kita harus menaati peraturan yang berlaku. Di tempat wisata, kita harus menaati peraturan. Aturan di tempat wisata bermanfaat untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan semua pengunjung. Contoh aturan yang terdapat di tempat wisata. Yang pertama, menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan atau tidak mencoret-coret fasilitas yang ada di tempat wisata. Lalu yang kedua, menjaga barang pribadi yang dibawa saat berwisata. Yang ketiga, mengantri saat membeli tiket atau karcis. Yang keempat, tidak merusak fasilitas wisata yang disediakan. Lalu yang kelima, jika di kebun binatang dilarang memberi makan hewan atau dilarang meloncat pagar pembatas. Nah, itu tadi pembelajaran kita di tema 2, subtema 4, pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa anak-anak untuk jaga kesehatan, rajin belajar, dan tetap semangat. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati.